ketaatan, amal soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab atau salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan setiap kajian rutin yang diadakan oleh Masjid Al-Ikhlas di Cimareme ini, setiap waktu, tenaga, harta yang kita korbankan dalam menuntut ilmu ini merupakan bentuk nyata bahwasannya kita berusaha meniti, mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan semua sebab-sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk minum dari telaganya Nabi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya kepada kita. Lalu mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga seluruh kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Cimareme wa hafidhakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih muamalah dengan merujuk kepada buku karya Al-Fadil Al-Ustadz Ustadzuna Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullah. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada pembahasan terkait dengan syarat sah jual beli, jadi beberapa pertemuan kita sebelumnya itu tuh terkait dengan syarat sah jual beli yang pertama, Pak. Apa Pak syarat sah jual beli yang pertama? Nanti pas kuis ada lagi nih pertanyaan ini nih. Iya, udah wajah-wajah udah nggak sabar kuis semua nih atau gimana? Iya, apa Pak syarat sah jual beli yang paling utama itu apa Pak? Yang paling penting? Apa Pak? Apa Pak? Adanya ridho, adanya kerelaan. Landasan dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 29. Masya Allah. Ini kayaknya siap ujian nih Pak. Bulan depan kita. Ya, kembali kepada surat An-Nisa ayat 29 ya. Jadi hukum asal transaksi jual beli itu harus dibangun di atas keridhaan. Dan kita mulai uraikan tuh kasusnya satu demi satu. Pada pertemuan kita bulan lalu, kita membahas bagaimana hukum ya menurut para fuqaha, para ahli fikih terkait dengan membeli barang dari seseorang yang dia itu dalam kondisi terpaksa menjual barang tersebut. Atau biasanya kita kenal dengan istilah jual butuh gitu. Karena membutuhkan uang sehingga dia menjual barangnya tersebut. Sebetulnya kalau misalnya hanya sekedar dalam konteks bahasan jual beli biasa, itu nggak ada masalah Pak. Ya kan? Tapi yang jadi permasalahan, ternyata kecenderungannya orang-orang yang dalam kondisi membutuhkan uang, mereka akan menjual barangnya itu harganya jauh lebih mahal atau lebih murah biasanya? Lebih murah. Tujuannya biar apa Pak? Biar cepat laku, biar cepat terjual. Sehingga dia bisa segera menunaikan hajat atau apa yang menjadi urgensinya atau kebutuhannya tersebut. Nah, terus kan kita bahas, ternyata ada dua madhab besar terkait dengan hukumnya. Dan semuanya, dan kedua madhab tersebut, dua perspektif tersebut, ya, dua pandangan tersebut itu memiliki dasar dalilnya. Ya, yang satu ya disandarkan kepada hadis ya, bahwasannya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il mudtar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang membeli atau melakukan transaksi dengan orang yang dalam kondisi terdesak. Ya, itu nggak boleh tuh berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud ini. Nah, tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, para ahli hadis. Dan sederhananya di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ya, bahwasannya Al-Fadil Ustadzuna Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullah mengambil kesimpulan hadis ini dhaif menurut sebagaimana ahli hadis. Nah, tetapi kan kita tidak bisa serta-merta, karena saya pribadi bukan ahli hadis, maka dari sisi ini kita tidak serta-merta bahwasannya
Seolah-olah Al-Imam Abu Hanifah ya, dan juga sebagian Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal, pemegang madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, menafikan hadis ini. Karena bisa jadi dalam pandangan mereka struktur atau riwayat dari hadis ini itu bisa diterima sebagai landasan hukum yang mungkin dari sisi ilmu hadis kita nggak ketahui. Nanti bisa ditanyakan kepada ahli hadis yang lain, para asatiz yang lain. Nah, maka dari sisi ini kita terima saja dulu pandangannya madhabnya Hanafiyah dan juga Hanabilah ya. Madhabnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu di sisi yang lain ternyata ada perspektif yang kedua, pandangan fikih yang kedua. Pandangan fikih yang kedua menyatakan hukumnya boleh disandarkan kepada peristiwa ya pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Jadi kalau Yahudi itu tipikalnya suka berkhianat ya, itu udah dari dulu Pak, ya, udah dari dulu. Ini nanti bahasnya jadi bahas ke peperangan yang di Palestina ya. Semoga Allah lindungi saudara-saudari kita yang ada di sana. Baik, atau bahas Yahudi aja kita. Enggak ya, kita concern pada pembahasan fikih muamalah. Nanti bisa tanya kepada asatiz yang lain yang jauh lebih paham. Nah, pada peristiwa pengkhianatan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadhir ini, ya, mereka bersekongkol ingin membunuh Nabi SAW. Padahal sudah ada perjanjian perdamaian dan Nabi SAW beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu telah menjamin keamanan mereka kalau mereka nggak berkhianat. Tapi karena mereka berkhianat, apa yang terjadi? Mereka itu diusir dari Madinah, dari kota Madinah. Akhirnya mereka diusir. Nah, tapi pengusiran ini bukan serta-merta mengusir begitu saja, artinya dirampas ke hartanya gitu, enggak. Tapi Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Bani Nadhir untuk melepaskan gitu ya, menjual, mentransaksikan seluruh aset yang mereka miliki. Tapi mereka harus segera meninggalkan kota Madinah. Maka dari sisi ini yang terjadi apa? Otomatis orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadhir ini ya menjual seluruh aset yang mereka miliki dengan harga yang murah biar cepat laku. Dan kita tahu kaidah di dalam dalil ya, Nabi SAW itu tidak boleh ya, tidak boleh membiarkan yang namanya kezaliman atau adanya pelanggaran syariat yang terjadi di masa beliau hidup, nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ini melanggar syariat, ya melanggar ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya baik itu yang akan datang gitu ya, misalnya ada ayat Al-Qurannya belum datang, maka akan turun ayat Al-Quran tersebut sebagai bentuk pelajaran kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada seluruh sahabat. Nah, dalam peristiwa ini ya tidak ada larangan tersebut, tidak ada teguran baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala maupun melalui lisan Nabi SAW yang melarang peristiwa tersebut. Peristiwa di mana orang-orang Bani Nadhir menjual barangnya dengan harga yang murah. Dan itu dibeli oleh kaum muslimin, oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dalam konteks ini, karena tidak ada larangan, maka kembali kepada hukum fikih ketika Nabi SAW melakukan pembiaran, tidak menegur, tidak melarang, maka hukum asalnya apa Pak? Boleh, hukum asalnya mubah, diperkenankan, diperbolehkan. Maka dari sisi ini kita melihat nih, bahwasannya berdasarkan kisah ini, berdasarkan histori yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan oleh beliau-beliau ini, hafizahullah, rahimahullah rahmatan wasi'ah, maka kita bisa melihat bahwasannya berarti ada dua perspektif yang cukup kuat sebetulnya. Lalu kan kita bingung nih menetapkan pilihannya seperti apa. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian tidak jadi masalah bila taklid gitu ya, atau mengikuti sebagaimana pendapat yang disebutkan oleh Al-Fadil Al-Ustadzuna Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullah dalam bukunya. Beliau memilih pendapat yang kedua ini, bahwasannya silahkan saja membeli barang dengan harga yang murah ketika orang tersebut dalam kondisi terdesak. Kenapa demikian? Salah satu parameternya selain hadis ini berarti sebetulnya orang yang menjual dia telah ridho, telah rela untuk melepaskan barang tersebut dengan harga yang murah gitu.
Jadi kalau misalnya mau mengikuti pendapat ini secara mutlak silahkan aja, nggak jadi isu Pak, silahkan. Tetapi saya sampaikan pada pertemuan bulan lalu, sebetulnya kita bisa mengambil titik tengah dari dua perbedaan pendapat yang terjadi ini, dua perspektif ini. Yaitu titik tengahnya adalah dikembalikan kepada kemampuan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika mendapati situasi tersebut. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu sekalian, misalnya bertetangga gitu ya, lalu tetangga misalnya mau jual motor, jual sepeda, atau mungkin ibu-ibu jual perhiasan gitu ya, karena mungkin untuk bayar anak sekolah dan yang lain-lainnya. Karena sudah paham hukumnya riba gitu ya, kalau pinjam ke bank gitu ya, mendingan jual barang yang ada tapi dengan harga yang murah gitu. Yang penting kebutuhan utama terpenuhi. Maka dari sisi ini, ketika kita sebagai pihak yang ditawarkan kondisi tersebut atau mendapati situasi tersebut, ternyata kondisi kita lapang. Kondisi kita itu sedang dalam kondisi yang longgar gitu. Jadi kalau misalnya jual motor, tetangga kita harganya 10 juta gitu ya, sedangkan harga pasarannya 15 juta misalnya. Ternyata kita punya aset tabungan gitu ya, atau bahasa kitanya tuh uang dingin gitu ya, itu puluhan miliar gitu. Amin kan Pak? Amin ya, amin insyaallah. Jadi kalau ada situasi seperti ini tuh ketika ditaruh 10 juta bukan aji mumpung, jangankan 10 juta. Ku abdi 20 juta kek diberek gitu. Ini istilahnya 20 juta juga ku saya dikasih gitu kan. Udah 20 juta aja sini motor kamu buat saya gitu. Karena mengamalkan hadis Nabi SAW, rahimakullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qadha. Semoga Allah merahmati orang-orang yang bersikap mudah, memudahkan urusan orang lain ketika dia menjual, membeli ataupun menagih. Dan saya sudah pernah singgung sedikit, salah satu bentuk sikap memberikan kemudahan, hal yang paling sederhana adalah ketika posisi kita sebagai pembeli adalah melebihkan harga gitu. Misalnya harganya 18.000, kita kasih uang 20.000, nggak usah kembalian. Nah itu termasuk bersikap memberikan kemudahan. Ingat, tapi sekali lagi hadis ini untuk pengamalan kita pribadi ya, bukan menghukumi orang lain. Nanti ada yang jualan misalnya jual mie ayam, jual seblak gitu ya, harga 7.000 gitu ya. Ibu-ibu misalnya jual seblak terus nyampein, "Bu, tahu nggak Bu, hadis. Semoga Allah merahmati orang yang memberikan kelapangan ketika menjual, membeli dan juga menagih." Pembelinya nanya, "Maksudnya gimana Bu? Kan ini harganya 7.000 Bu. Kan uang Ibu 10.000 nih. Ini nggak usah kembalian ya Bu ya?" Gitu. Ikhlaskan aja semuanya, Masya Allah, biar ibu dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Dalilnya sih benar ya, penempatannya yang keliru ya, bukan, ingat Pak, kita sebagai muslim itu mengamalkan dalil, bukan mendalili amal ya. Mohon konsep ini dipegang baik-baik ya, kita begitu tahu dalil, kita yang mengamalkan. Nah, kembali kepada kasus kita semula. Maka dari sisi ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan kepada kita, kemudahan untuk membeli dengan harga pasar, maka sebaiknya hal itu yang dilakukan. Sekarang saya tanya, jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, ada nggak yang nggak butuh rahmat Allah? Kalau nggak ada, kita langsung subhanakallah wa bihamdik nih. Ada yang nggak butuh rahmat Allah? Nggak ada Pak, termasuk yang berbicara. Kita semua butuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kesempatan itu datang, sebaiknya kita lakukan. Tetapi kalau ternyata tidak ada opsi untuk memberikan lebih atau lebih tepatnya mengikuti harga pasar, maka membeli barang tersebut sesuai dengan kemampuan diperkenankan. Lalu timbul pertanyaan, "Kang, kalau nawar boleh nggak Kang?" Udahlah dia jual rugi, ditawar deh kan gitu. Ya misalnya kan harganya tadi motor berapa tadi 10 juta gitu ya. "Pak, kalau 10 juta saya emang nggak ada gitu kan. Gimana kalau 5 juta ya? Kalau 5 juta cash nih. Sekarang langsung saya kasih gitu ya." Maka dalam hal ini kalau sifatnya bukan aji mumpung ya, bukan aji mumpung apalagi sampai terkesan menekan gitu ya. Karena memang kemampuan kita cuma segitu, mangga Pak, silahkan diperbolehkan. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Kalau memang level kita, kemampuan kita cuma segitu gitu ya, maka dalam hal ini diperkenankan, diperbolehkan selama pihak yang menjualnya juga ridho ya.
Tapi juga jangan dengan bahasa, Pak, daripada nggak ada yang beli lagi, mendingan ku saya 5 juta nih sekarang langsung gitu. Jangan ya. Ini terkesan apa ya? Apa Pak istilahnya ya? Kan kalau jual tuh jual dedet gitu ya. Kalau beli apa? Beli dedet gitu bahasa Sundanya. Ya ini nggak boleh ya. Ini selain tidak beradab gitu ya. Ini menyelisihi sikap apa tadi? Memudahkan urusan orang lain tadi. Maka dari sisi ini tawar-menawar diperkenankan, tapi dengan syarat memang kemampuan kita seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata ada peluang yang jauh lebih baik gitu ya, maka sebaiknya ambil peluang terbaik tersebut. Nah, itu pembahasan kita pada bulan lalu ya, kita murojaah sedikit. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Hal ini masih pada kasus yang sama, Pak. Kasus maksudnya ini adalah kasus terkait dengan seseorang yang terpaksa melakukan jual beli, ya. Yaitu terkait dengan penggusuran, Pak. Ya, terkait dengan penggusuran. Bagaimana para fuqaha memandang penggusuran ini? Karena sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan surat An-Nisa ayat ke-29 bahwasannya yang paling penting itu adalah keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka timbul pertanyaan, biasanya kalau penggusuran itu gimana, Pak? Sifatnya itu apa? Saling ridho atau ada unsur pemaksaan sebetulnya? Ada unsur pemaksaan ya. Ini korban penggusuran semua apa gimana ini ya? Korban ya Pak? Iya, kebetulan karena saya kontraktor Pak ya, bukan kontraktor bangun rumah ya, ngontrak sana ngontrak sini Pak maksudnya Pak. Jadi belum punya experience digusur gitu ya Pak. Kalau disuruh pindah udah pernah ya, tapi kan nggak digusur itu. Nah maka dari sisi ini, kan kalau misalnya kita melihat, kembalikan kepada surat An-Nisa ayat ke-29 tadi, kan sifat pemaksaan ini bertentangan. Ya, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, surat An-Nisa ayat ke-29 ini. Maka terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha terkait dengan hukum penggusuran ini seperti apa. Nah, kalau misalnya kita kembali ya, flashback gitu ya, kepada masa di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini di dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer disebutkan bahwasannya seiring berjalannya waktu Mekah itu yang berziarah itu semakin banyak Pak. Jadi kita bawa dulu kisahnya Utsman di eranya beliau sebagai khalifah, di mana Mekah itu semakin ramai yang berziarah, yang melaksanakan ibadah haji ya. Lalu beliau berusaha untuk memperluas area Masjidil Haram. Ya. Konsekuensinya adalah beliau harus membeli pemukiman rumah-rumah yang ada di sekitar Masjidil Haram tersebut. Ya kan nggak mungkin dirampas karena harta seorang muslim itu boleh dirampas nggak Pak? Nggak boleh. Bahkan bukan hanya muslim, orang kafir pun kalau dia punya harta nggak boleh dirampas. Makanya nanti kita akan bahas juga tuh masalah hak merek dagang, hukum jualan barang KW. Barang KW yang brandnya itu, yang ownernya itu adalah orang kafir gitu. Boleh nggak kita sebagai bentuk misalnya dalam quote and quote gitu ya, dalam tanda kutip bawa nama dakwah gitu ya, kita harus membangkrutkan orang kafir dengan cara bikin barang KW. Nah, apakah prinsip ini dibenarkan? Nah, nanti kita bahas tuh. Tapi secara umum bahwasannya seluruh harta baik itu milik muslim maupun kafir itu nggak boleh dirampas Pak, nggak boleh. Dia harus dibangun dari transaksi yang saling ridho. Ini hukum asalnya. Maka karena jelas Utsman bin Affan memahami fikih ya, maka cara yang paling tepat untuk dilakukan terhadap pemukiman yang berada di sekitar wilayah Mekah adalah jual beli. Ya, jual beli. Lalu singkat cerita, ternyata para pemilik rumah ini di sekitar Masjidil Haram ini nggak mau ngejual rumah tersebut. Ini sebetulnya bukan karena harganya, ya. Pangkal masalahnya bukan harganya, karena bagi mereka ini prestisius, gitu ya. Prestisius dari sisi apa? Karena kalau ke Mekah tinggal jalan, gitu loh. Kalau mau ke Masjidil Haram, mau sholat di Ka'bah, tinggal jalan, nggak jadi isu buat mereka, ya. Nggak jadi isu buat mereka. Tapi karena kalau mereka dijual, otomatis mereka harus semakin menjauh, ya kan? Mereka harus semakin menjauh, maka dari sisi ini mereka nggak mau menjual rumah tersebut. Nah, lalu ya di sini disebutkan, ya Utsman sampai mengatakan begini, kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku. Kita tahu Utsman sikapnya apa Pak? Lemah lembut,
ya kan? Sampai-sampai Nabi SAW itu kalau bicara sama Abu Bakar, sama Umar, itu kan duduknya bagaimana? Kaki mengangkat satu terus rada bersila gitu kan, santai gitu. Tapi begitu sama Utsman diturunkan kakinya, kainnya diturunkan, kan gitu. Ini menunjukkan bahwasannya respect-nya Nabi SAW terhadap Utsman bin Affan. Nah, lalu beliau mengatakan begini, padahal dahulu Umar membongkar rumah sekitar Masjidil Haram dan tidak seorang pun yang menghadangnya. Ya, karena Umar tegas kan, Umar tegas. Lalu apa yang dilakukan oleh Utsman? Berdasarkan yang dibawa di dalam buku Harta Haram ini, ya, berdasarkan kisah yang dibawa di dalam Akhbar Makkah, bahwasannya Utsman itu memenjarakan orang-orang yang tidak mau menjual rumahnya sebagai bentuk hukuman. Karena mereka menghalangi keputusan ulil amri. Jadi dipenjara, Pak. Gitu ya. Nah, lalu di sini disebutkan bahwasannya kebijakannya Utsman bin Affan itu tidak ada yang menentang, ya. Kebijakannya Utsman bin Affan maupun Umar bin Khattab gitu ya, ketika melakukan gusur paksa gitu ya, memaksa mereka untuk menjual rumahnya itu tidak ada di kalangan para sahabat senior ya, itu yang menentang kebijakan ini. Makanya di sini beliau menyebutkan ini bisa dianggap sebagai ijma, kesepakatan, konsensus di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, tapi ya Bapak jangan berpikir bahwasannya udah dipenjara, rumahnya dirobohin gitu ya, diperluaskan terus tidak ada ganti rugi. Enggak, Pak, tetap ada ganti ruginya. Ya, tetap ada ganti ruginya ya. Dan itu ditaruh di dalam Ka'bah ya. Nah, sebelum saya masuk ke situ, sebelum saya gali lebih dalam, perlu Bapak Ibu ingat bahwasannya sumber hukum dalam Islam ada berapa, Pak? Ada berapa sumber hukum dalam Islam yang disepakati jumhur, mayoritas para ulama? Ada berapa? 5, 6, 7, 3, 1. Usul fikih belum pernah belajar ya, Ustaz? Di sini usul fikih udah pernah belum? Belum pernah ya? Oke. Ada berapa sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh para ulama, jumhur, mayoritas? Berapa, Pak? Berapa? 4. Ya, 4 apa aja? Pertama, Al-Quran, betul. Yang kedua, hadis atau sunnah Nabi SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau diamnya beliau terhadap sesuatu. Ya, terus apa lagi? Ijma, ya. Yang ketiga adalah ijma, konsensus ya, atau kesepakatan. Nanti ijma ada banyak bentuk, ada ijma sahabat ya, khulafaur rasyidin yang paling tinggi, ijma sahabat ya, lalu ijma di kalangan para mujtahidun. Lalu yang terakhir kias ya, atau analogi. Nah, ini 4 sumber hukum ya, Pak. Maka dari sisi ini saya ingin mengingatkan bahwasannya ijma kita sebagai seorang muslim dia diterima sebagai sumber hukum. Apalagi kalau ijma'nya ini bersumber dari khulafaur rasyidin ya, 4 khalifah yang lalu tidak ada pertentangan di kalangan para sahabat senior. Nah, maka dari sisi ini karena keputusannya Umar bin Khattab lalu juga diikuti dengan Utsman bin Affan, tidak ada yang menentang, maka dia bisa menjadi dasar hukum ya, bahwasannya diperbolehkan ya adanya penggusuran secara paksa. Nah, kita baru nih masuk ke pembahasannya. Penggusuran secara paksa ini berarti ada syarat dan ketentuannya, Pak. Tidak serta-merta penggusuran itu diperbolehkan. Atau memaksa seseorang menjual aset yang dia miliki itu tidak serta-merta diperbolehkan. Ini tidak sama kasusnya dengan orang yang bangkrut ya, Pak. Kalau misalnya Bapak dinyatakan oleh pengadilan niaga, Bapak bangkrut nih, ya. Lalu ternyata penyelesaian sengketa ekonominya adalah berbasis syariah, sengketa ekonomi syariah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, penyelesaiannya di pengadilan agama. Bapak dinyatakan pailit, bangkrut gitu ya. Maka dari sisi ini kalau orang yang muflis, bangkrut gitu ya, secara aset dan hartanya itu pasti dia harus diambil dalam rangka melunasi utang-utangnya terlebih dahulu. Ada sebab. Sebabnya adalah kebangkrutan.
Tapi kalau misalnya seseorang dipaksa untuk menjual aset yang dia miliki padahal dia tidak dalam kondisi terdesak gitu ya, atau dia tidak dalam kondisi sedang merugikan pihak lain karena berhutang misalnya dalam kasus ini, maka sebetulnya dia berhak tuh mempertahankan harta yang dia miliki. Makanya kan dalam konsep mempertahankan harta itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau misalnya seseorang ya dia dirampok gitu ya, kalau misalnya dia sampai terbunuh, pahalanya sama dengan pahala apa Pak? Jihad ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ternyata dia yang membunuh perampoknya, maka dia mendapatkan pahala ya. Maka dari sisi ini hukum asalnya itu seseorang itu diperkenankan mempertahankan harta yang dia miliki. Itu hukum asalnya. Nah, maka dari sisi ini kita mendapatkan kesimpulan seseorang hukum asalnya diperkenankan bahkan berhak untuk mempertahankan harta yang dia miliki. Kapan seseorang itu diperbolehkan, dipaksa oleh pihak-pihak tertentu untuk menjual aset yang dia miliki. Maka dari sisi ini kalau kita belajar dari kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka kita akan melihat bahwasannya mungkin gini, pertanyaannya adalah kira-kira Utsman ketika melakukan penggusuran, memaksa orang-orang menjual rumah di sekitaran Masjidil Haram itu dalam rangka mendatangkan maslahat ataukah tidak Pak? Ya, mendatangkan maslahat. Maslahatnya untuk kaum muslimin atau hanya untuk kepentingan pribadi Utsman? Seluruh kaum muslimin, karena yang ziarah, yang berhaji semakin banyak. Gitu kan, maka daya tampung ketika itu berkurang, semakin kecil, maka butuh daya tampung yang jauh lebih besar. Lalu pertanyaan berikutnya yang harus dijawab Utsman ngasih ganti rugi nggak Pak? Ngasih ganti rugi ya. Maka dari sisi ini akhirnya Majma' Fiqih Al-Islamiyah gitu ya, berdasarkan kisah tersebut dan juga beberapa analisa yang para masyayikh lakukan di Majma' Fiqih Al-Islamiyah, ini memberikan kesimpulan Pak, bahwasannya setidaknya harus ada 4 hal yang diperhatikan ya, Yang pertama di sini disebutkan pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapatkan ganti rugi yang adil. Lalu di sini disebutkan ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar serta dibayar sesegera mungkin. Kalau bahasa kita apa sekarang ya? Pihak yang appraisal gitu ya, appraisal terjemahnya apa ya? Menilai sebuah aset berapa nilainya gitu. Maka dia harus dikembalikan kepada nilai pasarnya tuh berapa Pak. Ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi al-adatu muhakamah. Adat, urf ya, dia bisa menjadi dasar hukum. Misalnya tanah di sini berapa Pak? Sekitaran sini berapa? Per meter berapa? Atau masih 1 tumbak? Meteran, udah meteran. 5 juta per meter. Insyaallah ya. Insyaallah 5 juta per meter di sini. Insyaallah. Aslinya itu Pak. Mahal ya. Insyaallah ya. Itu kalau di timur dapat berapa tumbak ya itu ya. Ya ini misalnya anggap saja misalnya 5 juta per meter, maka dia harus dikembalikan kepada urfnya. Ya, kalau misalnya memang harganya demikian. Tapi Pak, ini ada yang menarik ya, dalam konteks kita di Indonesia, ketika terjadi penggusuran itu ternyata kan yang dinilai bukan hanya sekedar tanah dan aset bangunan. Betul nggak Pak? Ya, apa aja Pak? Yang korban gusur pasti tahu nih. Apa aja Pak? Selain aset dan bangunan, selain aset berupa tanah dan bangunan, apalagi Pak yang biasanya dinilai? Dan biasanya ini jadi akal-akalan. Kok jadi lebih tahu saya nih? Apa Pak? Selain tanah dan bangunan, apa? Bukan. Tanaman, betul. Ya, tanaman. Pohon-pohonan itu Pak. Ada nilai ganti ruginya nggak Pak? Ada ya.
Pohon mangga sekian, pohon yang tidak berbuah sekian gitu ya. Kalau pohonnya apa segala macam gitu kan, itu dihitung per pohon. Makanya saya saya tahu dari salah seorang developer yang kurang baik lah, kurang soleh ya. Kurang soleh dikatakan kalau misalnya kita tahu di wilayah tersebut ada pemugaran, ada pengembangan jalan dan yang lain-lainnya, mereka pemilik tanah ini tiba-tiba jadi seneng berkebun ya. Senang berkebun, beli pohon, taruh di situ, gitu ya. Ketika ditanya ini pohon apa, ini pohon mangga, ini pohon yang berbuah segala macam. Kalau nggak salah pohon yang berbuah itu lebih mahal ya Pak ya, kalau nggak salah, betul ya, nilai ganti ruginya, iya. Maka dari sisi ini ya, ini nggak boleh Pak, ya nggak boleh. Karena di sini disebutkan harus berdasarkan nilai ganti rugi yang adil. Dan ingat Pak, Nabi SAW ya, menegur, mengingatkan kita, man ghasya falaisa minni. Barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku, bukan golongan umat Rasulullah SAW. Maka seseorang itu tidak boleh memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut untuk mengambil untung dalam rangka kepentingan pribadinya. Kan kita itu sering terjebak pada konsep bahwasannya kalau penggusuran itu yang zalim itu yang gusur aja gitu loh. Padahal pihak yang tergusur terkadang bisa zalim juga gitu. Ya, terkadang bisa jadi ya. Apalagi hari ini saya nggak tahu ya bahwasannya cara bermain manusia itu makin canggih. Ada aja sistem yang bisa diambil celahnya gitu ya. Ya, maka dari sisi ini nggak boleh. Baik itu pihak yang menggusur ya atau yang digusur, kedua belah pihak harus bermain pada playing field yang sama, pada keadilan yang sama, cara bermain yang sama-sama adil. Ingat kan di dalam surat An-Nisa ayat ke-29 tadi di awal firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Berarti ini berlaku untuk penjual aja atau pembeli aja? Dua-duanya. Ini berlaku untuk yang gusur atau yang tergusur? Dua-duanya. Maka dari sisi ini kedua belah pihak harus sama-sama adil ya. Makanya di sini disebutkan bahwasannya nilai ganti rugi pun ya dikembalikan kepada nilai pasaran. Dan wallahu ta'ala alam, karena saya bukan developer, saya bukan pengembang, bukan pemain jual beli tanah juga, mekanisme penetapan harga tanah ini seperti apa, maka dikembalikan saja kepada mereka yang ahli. Ya, mereka yang ahli dan jujur, Pak. Ya, amanah. Lalu yang berikutnya, ketentuan yang kedua di sini disebutkan, pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Maka dalam hal ini mereka yang tidak punya kapasitas ya sebagai ulil amri atau yang ditunjuk oleh ulil amri yang sah gitu ya, tidak diperkenankan melakukan penggusuran. Apalagi sampai nyewa preman gitu. Kecuali negara kita nyawa preman ya, aduh live lagi ya, cut off ya, lanjut ya, ya. Bisi ada tukang bakso lewat Pak depan rumahnya Pak ya. Ya, kecuali off the record ya, mungkin kita bisa bahas dengan agak santai, tapi kita lanjut ke nomor 3 ya Pak. Tahun pemilu Pak, tahun pemilu ya. Nah, ya di skip ya, di cut aja itu yang tadi. Kita lanjut ke yang ketiga. Di sini ketentuan yang ketiga disebutkan tujuan penggusuran untuk kepentingan umum. Nah, mohon digarisbawahi ini. Tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak dan untuk orang banyak. Kepentingan umum menyangkut kebutuhan yang mendesak dan untuk orang banyak. Jadi dia tidak boleh sekedar untuk dimanfaatkan segelintir orang atau segelintir kelas masyarakat tertentu, itu juga nggak boleh. Kita tahu ya, bahwasannya sampai-sampai Nabi SAW ini dalam bab yang lain ya Pak, dalam bab yang lain, masalah bab masalah bab makan atau walimah ya ketika pernikahan, Nabi SAW itu kan melaknat walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Berarti kelas-kelas ekonomi
dalam hal kemaslahatan itu tidak dipandang oleh syariat. Kelas-kelas ekonomi yang jelas-jelas dipandang oleh syariat hanya dalam bab zakat. Bagi mereka yang hartanya sudah sampai nisab gitu ya, 85 gram emas lebih atau lebih, dan itu sudah sampai haul, maka dia wajib zakat. Adapun dalam konteks-konteks lain, sholat, siapa yang berhak jadi imam, tidak pernah ditentukan berdasarkan kelas-kelas ekonomi. Makanya Nabi SAW melaknatkan walimahan yang hanya mengundang orang-orang kaya. Nggak boleh. Maka dari sisi ini, kepentingan umum di sini harus seluruh elemen masyarakat, apapun tingkat kelas ekonomi, strata sosialnya, berhak untuk mendapatkan manfaat dari hasil penggusuran tersebut. Makanya kan di sini disebutkan untuk masjid, untuk jalan, jembatan, gitu. Yang memang kemaslahatannya dirasakan oleh umum. Adapun kemaslahatan yang hanya segelintir pihak, hukumnya nggak boleh. Lalu yang terakhir di sini disebutkan bahwasannya penggusuran tersebut bukan dalam rangka untuk investasi pemerintah. Misalnya pemerintah melakukan penggusuran gitu ya, karena pemerintah boleh nggak melakukan jual beli aset mereka? Boleh ya, boleh dilakukan jual beli. Lalu mereka melihat, oh ada wilayah tanah di sekitar Cimareme misalnya, ini kalau misalnya ditahan selama satu periode pemerintahan ya gitu ya, ini bisa meningkat nilai asetnya, dijual gitu, dijual. Yang lebih parah mungkin dihibahkan gitu ya, dihibahkan kepada yayasan yang punya. Oh skip ya, oke. Lanjut. Mohon maaf Pak, biasanya kalau tahun-tahun begini memang kelepasan Pak ya, karena kadang-kadang kita punya kritik gitu ya, tapi lupa untuk mengerem ya. Mohon maaf. Maka kembali lagi kepada kasus tadi, bahwasannya tidak boleh dijadikan ajang untuk investasi Pak. Karena penggusuran ini mengorbankan banyak pihak ya, atau mungkin segelintir pihak, maka manfaat dari penggusuran ini harus bersifat segera. Kemaslahatannya untuk umum. Kalau investasi berarti dia sifatnya tertahan atau langsung mendapatkan manfaat? Tertahan Pak, investasi itu. Dia tertahan, tidak bisa langsung dimanfaatkan dari hasil penggusuran tersebut, makanya nggak boleh. Makanya konsep ini selaras dengan kaidah fikih yang sering saya ulang. Apa Pak? La dharara wa la dhirar. Nggak boleh memudaratkan diri sendiri, nggak boleh memudaratkan orang lain. Hukum asalnya nggak boleh. Maka setiap penggusuran yang terjadi tersebut, gitu ya, penggusuran terjadi tersebut, maka dari sisi ini harus memperhatikan 4 hal tersebut. Ya. Nah, terkait dengan kasus di Indonesia, bapak-bapak lebih paham, insya Allah ya, lebih paham situasi dan kondisinya seperti apa. Tapi saya ingin sedikit membahas salah satu kasus yang pernah terjadi di daerah timur Pak, di daerah Bandung Timur. Jadi di daerah Bandung Timur itu saya diceritakan oleh salah seorang kawan developer. Salah satu trik developer, pengembang gitu ya, ketika ingin membangun sebuah perumahan yang dia lakukan adalah membeli terlebih dahulu rumah-rumah yang dekat dengan akses jalan. Rumah-rumah yang dekat dengan akses jalan, yang mana rumah yang di belakangnya, misalnya gang-gang gitu ya, di belakangnya itu tidak bisa mendapatkan akses jalan ke depan kalau yang depan-depannya ini sudah dimiliki oleh satu orang atau satu lembaga. Karena sebetulnya jalan gang tersebut itu sebenarnya kepemilikan individu, bukan kepemilikan bersama. Karena sudah dimiliki seluruhnya, maka otomatis rumah-rumah yang di belakang dia bisa dapat akses jalan nggak Pak? Sulit, susah. Pilihannya berarti cuma ada apa? Cuma ada satu, yaitu apa? Jual aset. Dan kalau sudah seperti itu, biasanya harganya harga pasaran atau lebih murah? Lebih murah. Maka seluruh wasilah yang bisa memudaratkan orang lain hukumnya haram, nggak boleh. Trik-trik seperti ini nggak boleh Pak. Ya, hati-hati. Kan saya belinya harga pasaran Kang. Karena jalannya udah saya beli, yang belakang jadi nggak punya jalan gitu kan. Ya saya beli sesuai dengan harga rumah yang nggak ada jalan gitu. Tapi nanti kalau saya bangun kompleknya ya jelas ada jalan kan gitu kan ya.
Maka hal-hal yang seperti ini ya, kalau bahasa fikih itu disebut dengan hilah gitu ya, tricky gitu ya. Ini kan hilah dalam muamalah tuh ada dua, Pak. Ada hilah yang halal, ada hilah yang haram. Ada trik yang halal, ada trik yang haram. Maka ini trik yang haram. Trik yang halal di dalam syariat harus dengan cara-cara yang beradab dan bermartabat ya. Tidak boleh sampai membentuk keadaan kondisi di mana seseorang itu akhirnya terpaksa menjual barangnya dengan harga murah disebabkan apa tadi, misalnya tadi akses jalannya ditutup. Atau lebih parah lagi dengan apa, misalnya pengancaman. Gitu kan, pengancaman, akses jalannya tidak diberikan dan seterusnya. Maka hal-hal wasilah yang bisa mendatangkan madarat seperti ini tidak diperkenankan oleh syariat. Wallahu taala alam, kita masih punya sekitar 4 menit. Silahkan bagi Bapak dan Ibu sekalian kalau ada pertanyaan, koreksi atau tambahan saya perkenankan. Persilahkan. Mangga silahkan. Kalau nggak ada kita tutup. Mangga silahkan. Silahkan Pak. Mangga. Ya, Insya Allah. Cukup gak ya waktunya 4 menit ya? Baik. Baik. Hatur nuhun Pak buat pertanyaannya, jazakallah khairan. Ya, pertanyaan ini juga banyak teman-teman kantor saya yang nanyain gimana Kang masalah boykot yang dikeluarkan oleh MUI ini ya. Ya, pertama perlu kita pahami kapasitas kiai-kiai guru-guru kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia jelas jauh melampaui keilmuan yang saya miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya setiap fatwa yang dikeluarkan MUI ya, atau kalau misalnya berkaitan dengan saya di muamalah itu di DSN MUI, ini pasti sudah melalui proses berpikir, telaah, pertimbangan yang matang. Karena yang diskusi bukan satu orang Pak, tapi banyak, dengan melibatkan banyak pakar. Di situ ada pakar yang mengerti fikih, ada pakar yang mengerti sejarah gitu ya, ada pakar-pakar lain yang mengerti ekonomi dan yang lain-lainnya. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa, tidak bisa menyimpulkan bahwasannya fatwa MUI ini hanya sekedar reaktif belaka, enggak. Pasti punya banyak pertimbangan. Nah, sekarang kita masuk nih ke poin terkait dengan konsekuensi dari fatwa MUI yang memboikot produk-produk tersebut. Pak, perlu Bapak dan Ibu fahami bahwasannya hasil atau lebih tepatnya begini, dalam konteks mengharamkan sesuatu ya, sederhananya ada dua Pak. Yang pertama, pengharaman tersebut karena zatnya, bendanya Pak. Bendanya memang haram. Contoh misalnya khinzir, babi, kalbun, anjing gitu ya, almaitati, bangkai, itu haram mutlak udah. Maka dari sisi ini tidak ada ruang terkait pengharaman secara zatnya, apakah ini halal atau haram, itu nggak ada ruang adanya perbedaan pendapat, udah selesai, haram. Ini pengharaman karena zatiyahnya, karena bendanya. Lalu ada sesuatu pengharaman tersebut kan pengharamannya itu karena hasil ijtihadiyah, hasil proses berpikir, analisa ilmu, bahwasannya oh ini nggak boleh, haram karena A, B, C, D, E. Nah, konsekuensi untuk yang ijtihadiyah, bagi mereka yang mengikuti hasil ijtihad, maka mereka mengikuti konsekuensi dari hasil ijtihad tersebut. Berarti seseorang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram gitu ya, maka dia jatuh ke dalam dosa kan gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak mengikuti ijtihad tersebut, hasil fatwa tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya, mubah, diperbolehkan. Sekarang kita masuk lagi ke poin keempatnya. Lalu bagaimana dengan kita memberikan bersikap terhadap fatwa tersebut? Pertama, Bapak perlu pahami bahwasannya sepengetahuan saya MUI tidak menyebutkan list produk-produknya. Ya, tidak menyebutkan list produk-produknya. Beliau hafidhakumullah, para kiai kita hanya menyebutkan terkait dengan yang pro Zionis, maka tidak boleh untuk kita beli barangnya sebagai bentuk boykot. Nah, maka dari sisi ini saya memahami bahwasannya
terkait dengan hal yang kita konsumsi terhadap produk-produk yang sekiranya memang benar pro terhadap Israel, maka konteksnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Misalnya dari 30 kebutuhan Bapak, 15-nya mau nggak mau harus pakai produk itu. Bisa jadi karena faktor ada misalnya apa Pak? Penyakit kulit misalnya. Bapak kalau ganti sabun gatal-gatal. Ya, punya konsekuensi gatal-gatal. Mau nggak mau cuman sabun itu. Dan qadarullah masyafa'al ala kulli hal, ini produk orang Israel atau jelas-jelas mendukung Israel. Maka dari sisi ini masih diperkenankan, Pak. Kita ambil jalan tengah ya Pak ya. Kita nggak memperdebatkan dari sisi fatwa tersebut, tapi kita ambil jalan tengahnya. Tapi kalau ada produk alternatif, ya, produk alternatif yang sekiranya Bapak nggak masalah mengkonsumsi hal tersebut, ya udah ambil produk alternatifnya. Ya ganti, sederhananya biarinlah saya sebut merek ya. Misalnya gantinya McD jadi Sabana gitu misalnya. Gantinya KFC jadi The Kriuk misalnya. Ya udah itu aja gitu loh. Beda-beda dikit lah Pak, beda-beda dikit, rada asin sedikit ya bismillah lah insya Allah, enak lah sama lah, dah halal kok gitu kan, gitu maksud saya gitu loh. Ya kalau misalnya apa, ya bahkan kalau yang lebih ekstrim lagi, ya daripada McD sama KFC, udah lotek di tetangga kita aja udah gitu, ya gitu kan bener gak ya, lotek atau seblak di tetangga kita. Nah tapi kalau misalnya memang tidak, kan saya nggak tahu ya. Ada nggak orang yang kalau nggak makan KFC mati nih Kang gitu? Ada nggak yang begitu? Saya belum dapetin sih yang kayak gitu. Tapi dalam hal ini insya Allah nggak ada ya. Maka dari sisi ini sebaiknya hindari. Tapi kalau misalnya apalagi yang produk biasanya ini Pak, yang agak sensitif itu obat-obatan Pak. Obat-obatan itu banyak yang terang-terangan itu mendukung Israel. Gitu, maka tapi karena tidak ada alternatif lain, Bapak harus konsumsi obat tersebut, maka silahkan ya. Jangan nanti malah ganti obat gitu ya, malah misalnya pindah ke herbal gitu ya, malah kambuh gitu. Nah ini nggak boleh ya, karena dari sisi maqasidus syariah, salah satu yang dilindungi oleh syariat adalah harta, dimulai dari agama, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Maka dari sisi ini diperkenankan. Nah kita ambil jalan tengahnya aja Pak. Nanti kalau misalnya kita mau bahas boykot lebih panjang, nanti ada konteks makro dan mikroekonomi yang harus dibahas. Kenapa? Nanti kan konteks boykot tuh ada dua. Boykot outputnya terhadap hubungan ekonomi dengan terhadap fikihnya. Nah kita mau ambil yang mana nih? Tapi secara umum kita bisa ambil jalan tengah dari sisi ini ya. Wallahu taala a'lam. Semoga terjawab dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua memahami semua ilmu yang kita pelajari, dan harapan besar kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dimanapun kaum muslimin berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk membantu, mendoakan, mendukung seluruh perjuangan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan nanti di akhir zaman kelak, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita ya untuk berjuang, maka kita termasuk berjuang di kalangan barisan orang-orang beriman. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran amal soleh untuk kita semuanya. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.